Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Insinyur Cimayatus Solihah, Magister Pertanian dan teman-teman yang berbahagia. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi mengenai perikehidupan hama. Sebelumnya, perkenankanlah saya, Dian Kartika Utami, NIM 134210096, sebagai moderator yang akan memandu jalannya presentasi kali ini. Presentasi ini disusun oleh saya, kemudian Adelia Wahyu, NIM 097, Marisa Faradila Azahra, NIM 098, Muhammad Afsal, NIM 099, dan Rizka Ahyari, NIM 100. Dalam pertanian, serangga ada yang bersifat menguntungkan dan merugikan. Serangga yang bersifat menguntungkan biasanya bermanfaat sebagai penyerbuk atau polinator, kemudian serangga yang bisa berperan sebagai musuh alami, penyedia bahan makanan atau protein hewani, kemudian serangga yang diperdagangkan, yaitu serangga-serangga yang memiliki nilai ekonomis yang tinggi, dan serangga yang memiliki fungsi potensial lain seperti umpan untuk memancing. Kemudian serangga yang merugikan disebut dengan hama. Pemahaman mengenai kehidupan hama bermanfaat dalam rencana pengendalian hama. Faktor yang mempengaruhi meledaknya populasi hama yang pertama adalah faktor internal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam diri serangga atau hama tersebut. Yang pertama adalah kemampuan berkembang biak. Semakin pendek siklus hidup suatu hama, semakin cepat berkembang biak. Selain itu, jumlah telur yang mampu dihasilkan hama juga mempengaruhi kemampuan berkembang biaknya. Contohnya adalah ngengat yang mampu menghasilkan 500 sampai 2000 butir telur. Kemudian ada kepinding tanah yang bisa menghasilkan 300 sampai 680 butir telur. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Adelia Wahyu Pasika dengan NIM 134210097. Di sini saya akan melanjutkan menjelaskan materi, yaitu faktor yang mempengaruhi ledakan populasi hama. Faktor yang kedua yaitu rasio jenis kelamin. Apabila jumlah kelamin betina lebih banyak dibandingkan kelamin jantan, maka diharapkan akan menghasilkan populasi keturunan berikutnya yang lebih besar. Contohnya, perbandingan jantan dan betina, kutu daun kelapa, atau Aspidiatus destructor rigidus 1:3 saat makanan cukup. Apabila makanan kurang, 90% populasi adalah jantan, sehingga populasi berikutnya akan menurun. Faktor selanjutnya yaitu sifat mempertahankan diri. Yang pertama, mempertahankan diri dengan bulu, contohnya ulat. Yang kedua, mengeluarkan racun atau bau, contohnya walang sangit. Lalu yang ketiga, memiliki alat penusuk untuk membunuh lawan. Dan yang keempat, mimikri atau berkamuflase. Faktor berikutnya yaitu daun hidup. Siklus hidup adalah proses pertumbuhan dan perkembangan serangga mulai dari telur hingga imago. Metamorfosis sederhana itu ada telur, nimfa, kemudian dewasa. Sedangkan metamorfosis sempurna itu ada telur, larva, pupa, dan dewasa. Contoh daur hidup serangga adalah yang pertama Nila parvata, lugens, atau lereng coklat, yaitu sekitar 21 hingga 28 hari. Siklus daur hidup serangga Crocodolomia binotalis atau yang disebut ulat krosi itu sekitar 20 hingga 30 hari. Lalu yang terakhir ada Oryctes rhinoceros atau kumbang badak yaitu 100 hari. Faktor selanjutnya yaitu lama hidup serangga betina. Apabila serangga betina dapat hidup lama, maka kesempatan untuk meletakkan telur itu lebih panjang. Contohnya yaitu ngengat atau Triporiza inotata yang berlangsung 4 hingga 14 hari. Lalu yang contoh lain ada kumbang atau Cytopilus orizae yang berlangsung 3 hingga 5 bulan. Sebelumnya perkenalkan, saya Rizka Ahyari Putri Diana dengan NIM 134210100. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang faktor eksternal yang mempengaruhi meledaknya jumlah populasi hama serangga.
Faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar atau faktor yang terdapat di lingkungan habitat hama serangga. Faktor eksternal terdiri dari dua, yaitu abiotik dan biotik. Abiotik meliputi suhu udara, kelembapan udara, cahaya, warna dan bau, angin. Sedangkan biotik meliputi parasitoid, predator, faktor makanan. Faktor abiotik yang pertama yaitu suhu udara. Serangga hama memiliki kisaran suhu tertentu untuk kehidupannya. Di luar suhu tersebut, serangga tidak akan dapat bertahan hidup. Pada suhu optimum 25 derajat Celcius, kemampuan serangga untuk melahirkan keturunan akan besar, dan kematian atau mortalitas sebelum batas umur akan sedikit. Semakin tinggi suhu udara, maka siklus hidup akan semakin pendek. Faktor yang kedua yaitu kelembapan udara. Cuaca yang lembab merangsang pertumbuhan populasi, sedangkan cuaca yang sangat kering atau keadaan yang banyak hujan menghambat pertumbuhan tersebut. Kebanyakan air, misalnya karena banjir atau hujan deras, merupakan bahaya bagi kehidupan beberapa jenis serangga hama dan dapat menghanyutkan larva hama yang baru menetas. Selanjutnya adalah cahaya. Pengaruh cahaya terhadap perilaku serangga berbeda antara serangga yang aktif siang hari dengan yang aktif pada malam hari. Contohnya serangga yang aktif pada malam hari yaitu ulat gerayak, Spodoptera litura. Sedangkan serangga yang aktif pada siang hari yaitu contohnya warang coklat atau Nila parvata lugens. Dan serangga yang tertarik pada cahaya lampu hangat yaitu Triporiza inotata. Selanjutnya, faktor warna dan bau. Beberapa jenis serangga mempunyai ketertarikan tersendiri terhadap suatu warna dan bau, misalnya terhadap warna-warna bunga. Akan tetapi ada juga yang tidak menyukai bau tertentu. Selanjutnya adalah angin. Angin berpengaruh terhadap kelembapan dan proses penguapan tubuh serangga hama dan juga dapat membantu penyebaran serangga dari satu tempat ke tempat lain. Contohnya adalah migrasi warang coklat dari Cina ke Korea dan Jepang. Selanjutnya adalah faktor biotik. Yang pertama yaitu parasitoid, yaitu kecil dan mempunyai waktu perkembangan lebih pendek dengan cara menumpang hidup atau di dalam tubuh serangga hama. Dalam tubuh inang, parasitoid menghisap cairan tubuh atau memakan jaringan bagian dalam tubuh inang. Yang kedua yaitu predator, yaitu hewan lain yang memakan hama secara langsung. Predator yang monofagus atau satu inang menggunakan serangga hama sebagai makanan utamanya. Yang ketiga adalah faktor makanan. Kualitas dan kuantitas makanan mempengaruhi perbandingan jenis kelamin dan lama hidup. Contohnya kumbang tembakau umurnya 34-39 hari jika memakan bungkil kacang dan hidup 42-63 hari apabila makan tembakau. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Afsar Rezaldi dengan nomor NIM 1342199. Di sini saya akan menjelaskan tentang penyebab timbulnya letusan populasi hama. Yang pertama ada dari penggunaan pestisida secara tidak bijaksana. Penggunaan pestisida secara luas tidak hanya membunuh hama, tetapi juga musuh alaminya, sehingga populasi hama akan meningkat. Kedua, penggunaan satu jenis pestisida secara terus-menerus akan menimbulkan resistensi hama. Yang kedua ada sistem pertanian monokultur, yaitu menanam satu jenis tanaman pada suatu lahan yang menyebabkan rendahnya keanekaragaman. Yang ketiga ada melakukan penanaman secara terus-menerus, sehingga cenderung menyediakan makanan bagi hama. Yang keempat ada tidak memperhatikan jarak tanam. Tanaman yang terlalu rapat akan mendukung perkembangbiakan dan perpindahan hama antar tanaman, sehingga hama menjadi meledak populasinya. Yang kelima ada iklim yang cocok untuk hidup hama. Yang keenam ada rekayasa genetika. Rekayasa genetika telah berubah mekanisme ketahanan alami pada tumbuhan itu sendiri, sehingga ada yang tidak kuat terhadap penyerangan hama. Next. Pengamatan. Tujuan dari pengamatan hama.
Yang pertama adalah untuk menjaga tanaman agar tetap sehat dan produktif. Yang kedua, memperoleh data tentang keadaan hama. Yang ketiga, mengetahui faktor lingkungan yang mempengaruhi hama tersebut. Yang keempat, dapat dilakukan penyusunan program untuk pengendalian hama tanaman. Next. Pengamatan populasi hama dibagi menjadi satu, populasi mutlak. Populasi mutlak merupakan jumlah populasi hama dalam pengamatan yang dinyatakan dalam unit satuan luas, unit habitat berupa tanaman, kelompok tanaman, maupun bagian tanaman. Misalnya terdapat 10 ekor rumpun. Yang kedua adalah populasi relatif. Populasi relatif merupakan hasil pengamatan yang dinyatakan dalam unit satuan usaha, yang mana dilakukan dengan menggunakan jaring serangga maupun berbagai jenis perangkat OPT. Misalnya diperoleh 25 ekor dalam 10 kali ayunan jaring. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Marsha Pradila Zahra dengan nomor mahasiswa 098. Pada pemaparan kali ini, saya akan menjelaskan tentang hal yang akan diamati ketika pengamatan. Yang pertama adalah indeks populasi. Indeks populasi ini diperoleh dari hasil kegiatan yang dilakukan oleh hama, seperti gejala yang tampak pada penyerangan serta sarang yang dibuat oleh hama itu sendiri. Yang kedua adalah jenis dan kepadatan populasi hama, berkaitan dengan spesies yang menyerang tanaman dengan disertai jumlah hama yang menyerang. Kemudian yang keempat, intensitas dan luasan serangan. Yang kelima, jenis dan umur tanaman. Serta yang terakhir adalah musuh alami hama yang terdiri atas parasitoid dan predator. Langkah-langkah dalam melakukan pengamatan hama yang pertama adalah memilih lahan yang akan diamati, yaitu dengan mengambil beberapa sampel tanaman secara acak melalui garis diagonal lahan. Yang kedua, dengan melakukan pengamatan hama secara mutlak untuk menghitung jumlahnya sekaligus. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan secara relatif dengan menggunakan alat pengukur sampel dengan mengayunkan alat seperti jaring di bagian pucuk tanaman sebanyak 10 kali. Kemudian mengumpulkan organisme tersebut dimasukkan ke dalam kantong plastik. Yang keempat, yaitu memisahkan hama sesuai dengan kelompoknya, antara hama pengganggu, musuh alami, dan organisme lainnya. Yang kelima, yaitu mencatat presentasi masing-masing pengelompokan tersebut. Dan yang terakhir, melakukan pengamatan intensitas penyerangan akibat organisme pengganggu secara mutlak. Baik, sekian pemaparan dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.